Halo guys, kami dari kelompok 4 kelas 1 mata kuliah Parasit dan Penyakit Ikan ingin membahas seputar penyakit pada ikan. Nah, penyakit pada ikan yang akan kita bahas kali ini adalah koi herpes virus. Kalau kalian belum tahu, yuk simak video berikut ini. Koi herpes virus merupakan penyakit pada ikan mas dan ikan koi Cyprinus carpio yang sangat menular. Infeksi koi herpes virus dipicu oleh penurunan suhu lingkungan sehingga disebut a cold virus. Gejala klinis infeksi koi herpes virus adalah kematian mendadak yaitu 1 hingga 2 hari setelah infeksi. Gejala klinis lainnya seperti mata melesak, pendarahan pada insang, produksi lendir berlebih, dan infeksi sekunder bakteri. Bagaimana siklus dan adaptasi koi herpes virus? Koi herpes virus awal mula menyerang bagian organ dalam tubuh ikan, yaitu menyerang pada ginjal. Ginjal merupakan tempat virus berkembang biak secara efisien. Habitat koi herpes virus adalah koi herpes virus banyak tumbuh dan berkembang di dalam tubuh ikan air tawar. Penyakit ini menyerang pada kisaran suhu 18 hingga 28 derajat Celcius dan dapat menyebabkan kematian. Mekanisme koi herpes virus ketika menyerang ikan adalah koi herpes virus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang, kemudian bereplikasi atau memperbanyak diri dalam sel-sel epitel insang dan menginduksi terbentuknya lesi denudasi atau pengikisan dan nekrosis atau kematian sel mukosa insang. Penyebaran virus ini terjadi secara horizontal yaitu melalui media air sehingga ikan yang terinfeksi akan dengan mudah menginfeksi ikan lain yang sehat. Strategi yang digunakan untuk pengobatan koi herpes virus adalah dengan pemberian obat dan penggunaan bahan alami. Pemberian obat diawali dengan pemberian vaksin, kemudian methylene blue. Dan untuk pemberian obat pada ikan yang sudah parah dapat diberikan diflubenzuron dengan takaran 1 ppm. Kemudian penggunaan bahan alami dengan menggunakan daun sambiloto. Potensi antimikrobial yang dimiliki sambiloto merupakan alternatif upaya pengendalian infeksi sekunder oleh bakteri yang lebih prospektif dan ramah lingkungan. Metode pemberian vaksinasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menyuntikkan pada bagian intraperitoneal atau rongga perut. Metode ini biasanya diberikan sebanyak 0,1 mili dan paling efektif digunakan karena dapat dipastikan masuk ke dalam tubuh ikan. Namun, metode penyuntikan ini hanya dapat dilakukan untuk ikan dengan ukuran bobot tubuh lebih dari 15 gram. Yang kedua yaitu metode perendaman. Metode perendaman lebih efektif digunakan untuk ikan dengan bobot tubuh kurang dari 10 gram. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi stres pada ikan. Yang ketiga yaitu metode vaksin melalui pakan. Metode pemberian vaksin melalui pakan dilakukan seminggu sekali, atau dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu dia penjelasan seputar penyakit koi herpes virus pada ikan. Kalau kalian masih belum paham, silahkan isi kolom komentar di bawah ya. See you next video, bye-bye.